قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين. رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب. في رحلة تطوي الدروب بين المدائن. Imam Damanhuri ini adalah Syekhul Azhar juga yang ke-10. Beliau ini kalau bahasa saya itu adalah seorang ulama ensiklopedi. Ulama ensiklopedi artinya adalah alim al-mawsu'i. Artinya beliau itu menguasai ilmu agama dan ilmu umum. Beliau belajar fikih, pertama beliau bermazhabnya Hanafi. Kemudian beliau belajar fikih 4 mazhab sampai dijuluki dengan ulama al-mazhabi. Karena menguasai 4 mazhab. Karena bahkan itu beliau tuh lebih menguasai 4 mazhab itu daripada penganut mazhab itu sendiri. Misalnya kita belajar mazhab Syafi'i, tapi ilmu beliau dalam mazhab Syafi'i itu lebih lagi, lebih kuat beliau lagi. Sampai makanya beliau itu digelar dengan ulama al-mazhabi. Ya. Kemudian beliau tuh di samping belajar ilmu fikih, kuat di fikihnya, kuat di akidahnya, beliau juga belajar ilmu eksak, seperti misalnya ilmu matematika, ilmu biologi, astronomi, dan ilmu-ilmu yang sifatnya eksak yang lain. Bahkan beliau itu punya karangan di bidang astronomi, punya karangan di bidang geografi. Makanya saya bilang beliau itu bukan cuma ilmu agama yang dikuasai, tapi juga ilmu eksak. Makanya saya katakan beliau ini adalah alim al-mawsu'i, artinya menguasai seluruh ilmu pengetahuan, hampir seluruh ilmu pengetahuan. Ini ulama-ulama Al-Azhar dulu, itu kecerdasan ulama Al-Azhar dulu nggak cuma di bidang agama, tapi juga di bidang sains, di bidang ilmu yang lain juga. Antum tahu nggak? Ini kamera pertama ditemukan pertama kali di mana? Lo tahu? Kamera pertama di dunia itu ditemukan di mana? Lo tahu? Di Arab. Di Masjid Al-Azhar. Kamera itu berasal dari bahasa Arab, namanya kumrah. Kumrah itu artinya dalam bahasa Arab adalah ruangan hitam, ruangan tertutup berwarna hitam. Ditemukan pertama kali sama Imam siapa? Nanti Lumpi kedua namanya. Ditemukan pertama kali di Al-Azhar. Ya, di Al-Azhar pertama kali ditemukan. Jadi yang mau saya katakan apa? Al-Azhar ini tidak hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama. Jadi pusat peradaban Al-Azhar itu bukan cuma agama saja, tapi juga ilmu eksak. Sampai sekarang dipelajari. Ya. Ada ilmu kedokteran. Bahkan Imam Damanhuri ini dokter beliau tuh dikatakan dalam sirah beliau adalah dokter pertama yang menjadi Grand Sheikh Al-Azhar. Coba bayangkan, dokter pertama yang jadi Grand Sheikh Al-Azhar. Beliau tuh Manzumah Ibnu Sina itu dihafal oleh beliau. Kitab kanun punya Ibnu Sina itu dihafal. Kuasai sekali. Jadi istilahnya kemauan beliau belajar itu membuat beliau tuh menguasai seluruh bidang. Jadi makanya kalau kita talib di Al-Azhar ini, rasa-rasanya nggak cukup dengan ilmu agama. Harus ada ini pesan yang dari kita ziarah Imam Damanhuri ini. Pesannya apa? Kita harus selalu merasa haus terhadap ilmu. Nggak cukup dengan fikih, nggak cukup dengan tauhid, tapi juga dengan seluruh ilmu-ilmu yang kita dapat dimanapun itu, apapun bidangnya. Karena pada dasarnya untuk menjelaskan tauhid Allah Subhanahu Wa Taala itu, eksistensi Allah Subhanahu Wa Taala itu perlu segala ilmu, kimia, segala macam. Kalau kita dalam filsafat tasawuf itu, Al-Quran itu katanya adalah alam yang terbentang. Tapi alam yang kita lihat ini adalah Al-Quran yang alam semuanya ini adalah Al-Quran yang terbentang. Tapi Al-Quran itu adalah alam yang tertulis. Apa maksudnya?
Jadi kalau kita baca dunia ini dan isinya ini, itu seperti kita juga membaca, kalau kita membaca Al-Quran, kalau kita ta'amul terhadap dunia dan isinya dengan ilmu-ilmu pengetahuan, itu seperti kita membaca Al-Quran, karena di situ tersirat ayat-ayat kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya ulama-ulama dulu kalau belajarnya itu nggak cukup dengan bidang ilmu agama. Contohnya semua ilmu dipelajari. Jadi pesan kita ziarah, jangan ziarah aja ya, tapi ada pesan yang kita ambil. Harus ada haus terhadap ilmu pengetahuan apapun jenis ilmu itu. Ini makam beliau yang sudah kenal makam beliau Pak. Karangan beliau Pak. Karangan itu umum paham yang paling makruf ya. Padahal kitab beliau itu ratusan. Dan di segala bidang. Di berbagai macam bidang ada beliau menulis di sini. بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب